Kalau lagi gambar tuh, gambar halaman komik gitu, biasanya tuh moodnya bagus kalau sambil dengerin podcast horor gitu. Nyetel YouTube horor gitu, nggak tahu kenapa sih. Terus juga masukin Macan Cisewu kan di sarung pedangnya Deadpool. Itu orang Indonesia seneng banget ngeliatnya. Dan itu hanya bisa dilakukan di Deadpool. Susah ya gambarnya ya. Gimana nih? Lagi ngapain nih Mas Yaper? Mas, apa kabar? Baik, Salam alhamdulillah. sehat selalu. Datang juga. Coba itu. Saya belum Bagus sih sebenarnya. Bagus. Ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera juga buat teman JNE dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di JNE Untold Story. JNE punya cerita. Nah, edisi ini spesial banget. Nggak ada yang nggak spesial lah. Pokoknya di acaranya JNE Untold Story ini. Hari ini gue lagi belajar. Dan bukan belajar lagi ya, masih belajar nggak harus muda aja ya, tua juga ya. Karena buat kalian ya teman JNE yang suka banget sama yang kalau pernah lihat Iron Man. Waduh, yang suka gambar lah. Saya kedatangan tamu spesial banget karena gue juga lagi belajar gambar. Ini seorang komikus atau ilustrator bilangnya. Komikus aja. Iya. Aryo Anin Dito, ya Aryo Anin panggilnya. Betul. Dari Indonesia tapi sudah melanglang buana sampai dunia. Jadi kepercayaan. Artinya SDM Indonesia cihuy banget. Ya, salah satunya di Jebolan. Tepuk tangan dong ada di sini dong. Terima kasih semuanya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Kegiatannya sehat. Masih dikejar deadline menggambar setiap saat. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi gue jadi ingat sebelum melangkah lebih jauh sebelum kelupaan. Iya, ini gimana, bahkan karya-karya beliau ini sudah melanglang buana dunia. Ini bajunya salah satu yang gue pakai. Wah, banyak banget. Bisa lihat nih teman-teman. Ini sampai menarik minat bakat terlebih dahulu gue pulang ke rumah. Apa itu? JNE sampai melirik beliau untuk Mas Aryo untuk bekerja sama dan lain sebagainya. Betul? Betul. Apa yang lo lakuin buat JNE? Kerja sama apa sih? Mendesain karakter maskotnya Johnny menjadi superhero, jadi Super Johnny. Super Johnny? Ya, itu karya lu? Iya, desainnya. Abis itu bikin komiknya Super Johnny, komik strip. Super Johnny. Jadi kalau lihat teman-teman yang suka JNE, ini nih otak di belakang Super Johnny itu ini dia ya. Iya. Gokil. Nah, Mas, ini apa yang membuat Mas Aryo tuh menjadi seorang komikus? Iya, jadi aku tuh emang waktu dari kecil tuh suka sepupuku tuh suka baca komik sebenarnya. Nah, terus kalau dia udah bosan baca komiknya, dia lungsurin dulu ya, bahasanya apa ya? Dia turunin lah ke adik-adik sepupunya, termasuk diantaranya saya waktu itu. Orang Bandung ya? Orang Bandung. Pantesan bahasa lungsurin ya Ayam itu nanti ada subtitlenya kan? Iya. Oh jadi diturunin ke adik-adiknya? Jadi saya baca-baca komik dari kecil tuh baca komik Eropa tuh Smurf, Asterix, terus baca Batman juga ada terbitan Indonesia gitu. Jadi lama-lama tuh kayaknya seru juga ya jadi komikus, saya pengen jadi komikus gitu. Apa karya pertamanya? Profesional komikus tuh sebenarnya awalnya setelah lulus kuliah arsitektur. 2007 lulusnya. Alumni mana? Unpar. Parahyangan. Iya. Oke. Jadi 2007 lulus, terus abis itu teman-teman kan kerja di biro arsitek ya, jadi arsitek gitu. Kalau saya ngomik langsung. Nah, terus begitu lulus, saya langsung bikin komik lokal tapi waktu itu. Yang pertama nih? Belum langsung ke komik luar. Judulnya Nadia and the Painkillers gitu. Nah, katanya juga dalam menciptakan gambar gitu ya, si Akang iya tehnya, teman JNE, itu mesti dapat inspirasinya. Maaf ini, ngelihat nonton apa gambar yang sifatnya horor. Erna susah. Iya nggak apa-apa. Horor. Ngerti. Horor. Serem. Itulah. Apa betul? Jadi kalau lagi gambar tuh, gambar halaman komik gitu, biasanya tuh moodnya bagus kalau sambil dengerin podcast horor gitu. Nyetel YouTube horor gitu. Nggak tahu kenapa sih. Apa? Ada vibes atau ambience? Ternyata tuh ada penelitiannya. Meskipun saya lupa secara detailnya ya, tapi ada penelitiannya bahwa mendengarkan sesuatu yang bikin kita jadi ketakutan itu memicu sebuah hormon tertentu di otak yang bikin kita jadi kreatif. Gitu. Ternyata ada penelitiannya.
Nah, gimana bisa bekerja sama dengan perusahaan luar negeri? Ini kan mungkin banyak teman-teman anak muda dan bagaimana bekerja dengan perusahaan luar negeri dan sekarang nih, posisi Mas Aryo di perusahaan itu sebagai apa, Mas? Jadi gini, awalnya tuh zaman kuliah dulu, Mas Ceper, saya suka upload gambar ke internet. Yes. Waktu itu DeviantArt nama websitenya. Nah, pajang-pajang gambar di situ. Tiba-tiba suatu hari ada yang email saya. Ternyata dia tuh katanya punya talent agency di Itali. Di Itali. Itu tahun berapa tuh? 2000 pas saya masih kuliah lah, 2007-an lah, 2006, 2007, ya 2008 sekitar itu. Tiba-tiba ada yang kontak. Antara saya masih kuliah atau saya udah, saya uploadnya pas masih kuliah, tapi di kontaknya pas saya udah lulus. Iya, ada ketertarikan 2008. dari luar ya. Nah, dia kayaknya ngelihat-lihat gambar saya yang diupload itu. Iya. Jadi saya buka email, dia Aryo, Itali kan. Aryo. Come gitu. stai? Buongiorno ragazzi. Sisanya saya nggak ngerti tuh ngomong apa tuh. Belajar sama kita. Iya, bener. Kita pernah ada hubungan dengan Itali. Aduh, gitu. iya. Ya, gua Google Translate aja Iya, ntar. iya. Gitu, nah katanya saya suka sama gambarnya. Mau nggak nih kerjasama, gue jadi representatif gitu, ngewakilin lo buat klien-klien luar gitu. Nah, saya sebagai seorang anak Bandung yang suci, polos dan inosen, takut dong ini scammer kan. Oh, ini jahat, iseng. Iya, soalnya kan Hoax, suka ada email yang I'm a prince of Nigeria, I have money, blah, blah. Wah, itu takut kayak gitu. Saya bilang, ini beneran gak nih atau ini scam gitu kan. Terus dia bilang, gini aja, kalau sampai akhir tahun saya tidak bisa menghasilkan sekian dolar buat lo, perjanjian kita otomatis putus. Saya sebagai anak Bandung yang polos suci dan inosen tadi itu, cecing langsung, wah duit nih, oke, sign, langsung deal gitu. Nah ternyata di akhir tahun bener dia bisa menghasilkan segitu. Sampai sekarang saya masih kerjasama sama agensi itu. Jadi agensinya di Itali? Iya, kita jarak jauh. Saya akhirnya baru ketemu sama dia tuh 2019. Anda kesana atau dia? Kita ketemu di New York. Di New York. Di New York pas lagi New York Comic Con waktu itu. Itu. Ketemunya para komikus dari seluruh dunia ya? Betul. Sebelumnya tuh saya dari 2008, 2009 nggak pernah ketemu sampai 2019 itu. 10 tahun kemudian baru ketemu. Baru ketemu. Oh ini dia. Aryo gitu. Aryo. Gitu. Di tesnya waktu awal-awal sama si sang agent, kan dia nggak cuma lihat internet karya lu dong. Itu apa yang dia untuk meyakinkan bahwa itu karya lu, kemudian dia mesti ngetes atau gimana? Nah itu, jadi saya nggak ngerti gimana, tuh agent udah yakin aja gitu. Jadi langsung kerjasama, terus pelan-pelan dia nawar-nawarin saya buat bikin ilustrasi-ilustrasi buat majalah Eropa atau apa gitu kan. Baru 2012 itu saya ditawarin buat DC Comics. DC Comics langsung ditawarin. Ini DC Comics bukan yang kayak Tatang Tumarintis ya, Petro Gareng yang di Indonesia gitu. Ini gede banget. DC Comics ya. Nah jadi waktu itu kan saya kerja di advertising. Lagi cuti 3 bulan karena saya mau syuting Finding Sri Mulat waktu itu. Saya jadi art director. Film Finding Sri Mulat gitu. Jadi lagi cuti advertising, terus lagi syuting Finding Sri Mulat, tiba-tiba ada email geter-geter nih. Paha geter-geter. Paha geter-geter. Aryo lagi, Aryo Italian. Iya, ternyata dia nawarin, ini gue dapat proyek dari DC, nawarin lo, mau nggak gitu. Saya bilang, nanti ya saya pikir-pikir dulu. 2 detik kemudian, mau gitu kan. Karena DC lah ya, masa kita mikir-mikir. Tetap jaim. Jaim tapi 2 detik. Padahal mah gatel gitu. Habis itu langsung mau gitu. Nah begitu saya udah mauin, baru saya mikir gimana caranya saya jadi art director sambil bikin komik ya. Iya kan double job. Itu dia. Ternyata ada triknya. Gimana Mas itu? Ceper. Jadi teman JNE mesti ikut nih. Iya, triknya adalah kan kalau art director mesti ngeliat monitor terus ya. Ya, memantau apa yang terjadi gitu. Sambil syuting, nggak bisa sambil gambar dong. Triknya adalah pas makan siang. Makan siang kan bubar tuh semua kan. Nah kita gambar tuh. Pas udah nanti mau syuting lagi, barulah kita mencari remahan-remahan nasi yang tersisa. Makan. Segitunya ya? Gitu tiap hari kayak begitu perjuangannya. Itu berapa lama itu berlangsung? 31 hari lah kayak gitu, kurus saya. Jadi itu begitunya ngatur kerjaan. Bener. Dua-duanya bisa dapat ya? Akhirnya dua-duanya alhamdulillah selesai. Jadi yang Finding Sri Mulat tuh saya jadi art director dapat nominasi Piala Maya. Terus si komik DC-nya juga terbit, alhamdulillah gitu. Dua-duanya. Itu namanya sekali merangku dayung. 2-3 hari pegeleng gak hilang-hilang. 31 hari. Iya 31 hari. Iya. 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Gitu. Benar. Nah, boleh cerita sedikit proses seleksi dengan DC-nya? Nah, kebetulan DC itu dia tanpa seleksi sama sekali. Jadi langsung kerjain, langsung udah aja gitu. Langsung percaya aja? Iya, langsung percaya aja gitu.
Iya, mungkin karena ngeliat saya anak Bandung yang polos dan suci itu tadi. Iya, benar. Tapi pas mau lanjut CDC-nya saya bilang nggak bisa karena cuti saya udah selesai. Saya mesti balik ke advertising lagi. Betul. Jadi ya udah dari situ saya lanjut advertising. 2013 akhirnya saya keluar dari advertising terus niat jadi komikus beneran, pindah ke Bandung lagi. Iya. Bikin studio namanya Stone Fruit Studio. Di Bandung. Karena saya tinggal di Buah Batu. Ya. Jadi Stone Fruit. Nah, gitu. saya pernah melihat beberapa komik karya Mas Aryo gitu ya, dan menyisipkan beberapa tema Indonesia. Iya. Bagus banget tuh Indonesia. Salah satunya Deadpool tadi gitu. Iya. Alasannya kunaon ya, ada Indonesia gitu. Karena ada Indonesian Pride juga ya. Wow. Jadi gini, kalau bikin komik kan orang bilang wah seneng ya kerjaan lo tuh dream job, hobi jadi kerjaan gitu. Iya. Sebenarnya tapi kalau hobi udah jadi kerjaan tuh akhirnya nggak jadi hobi lagi. Karena ada tanggung jawabnya di situ, harus profesional. Responsibility. Betul, akhirnya tuh udah bukan hobi lagi jadinya. Iya. Nah, untuk tetap bisa kita senang-senang, having fun, akhirnya kita bikin kayak gitu tuh, iseng-iseng gitu. Masuk-masukin unsur Indonesia ke situ. Iya. Inside joke buat orang-orang sesama orang Indonesia yang ngerti. Iya. Orang luar mah belum tentu ngerti. Tapi kalau itu dibikin bisa keluar nanti ke depan itu. Mereka yang agen di Itali, di New York apa gitu. Oke nggak nerima aja nggak? Nah, ada batasannya Mas Ceper. Ya. Jadi kalau misalnya selama itu tidak ada unsur sara, tidak menyinggung agama, politik apa segala macam, bebas. Saya pernah masukin di truk gitu ada Ciwastra Express karena saya tinggal di daerah Ciwastra. Ciwastra Express. Ciwastra Express. Air minum mereknya Cai gitu. Cai. Oh iya, Cai air. Terus ada orang preman gitu pakai kaos tulisannya Modar sih gitu. Bahasa Bandung. Kasar sih itu. Di sana oke. Di sana oke, nggak masalah. Karena nggak ngerti kali. Nggak ngerti, tapi kalau itu suka nanya kadang-kadang editor, excuse me, what is this? Iya, Gitu. artinya apa nih? Terus saya bilang, Modarsia itu kayak die you die gitu. Dayu. Die you. Mati gitu. lu. Gitu. Oh is okay. iya, oh ya cocok nih preman nih gitu. Oh iya. Relate ya. Relate. Terus juga masukin Macan Cisewu kan di sarung pedangnya Deadpool. Ya. Itu orang Indonesia seneng banget ngeliatnya. Dan itu hanya bisa dilakukan di Deadpool. Karena kalau karakter lain kan serius kan. Captain America nggak mungkin ada macan dong. Betul. Macannya lucu gitu lagi. Amerika cuma Deadpool. Cuman Deadpool doang yang bisa kayak gitu dan nggak menyalahi apapun. Kan udah gitu. Terus gimana rasanya ditunjuk untuk mengerjakan proyek komik terbarunya Marvel yang Star Wars yang Obi-Wan. Ini dia nih. Betul. Ini keren banget nih. Nih kamera mesti lihat nih. Wah, top banget. Gimana rasanya, Bang? Seneng banget karena itu kan Obi-Wan kan karakter yang salah satu yang ikonik banget ya di Star Wars ya. Betul. Jadi sebenarnya sebelumnya udah pernah ngerjain komik Star Wars tahun 2018 gitu. Tapi belum megang karakter-karakter yang utama banget gitu. Terus 2020 bikin High Republic. Nah, yang paling baru tuh Obi-Wan ini. Rasanya tuh seneng banget kayak Itu mimpi lu nggak sih? mimpi gua banget sebenarnya. Make dream come true. Yes, dan ngerjain nomor satunya karena yang nomor 2-nya Obi-2. Kok saya kena ya? Keprank ya? Oh iya, ini Obi-Wan. Ke depan, apakah di sini terus atau memang ada planning lu dalam mengembangkan diri atau peluang challenge ya, tantangan segala macam? Iya, sebenarnya sekarang juga sambil bikin komik, bikin desain karakter juga buat Lucasfilm. Yes, Lucasfilm. Terus juga bikin konsep buat collectible characters kayak statue mainan Kecil. lumayan gede sih, skala 1/4 patung Iya, gitu. patung, Superhero gitu. Itu banyak banget tuh. Iya. Dan harganya waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perhelatan komik dunia yaitu San Diego Comic, ya Comic Con ya. Iya. Dan Aryo ini ya teman JNE sudah beberapa kali bahkan mengisi di sana. Iya, sekali di San Diego Comic Con. SDCC ya. SDCC. SDCC gitu. Betul, SDCC. Itu gimana cerita di sana? Itu gengsi banget tuh. Iya, jadi untuk masuk ke situ itu ada pintunya ya. ada 4. Masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu, nggak ada yang jawab. Nggak, untuk masuk ke situ tuh sebenarnya susah karena apa? Dia sistem tiketnya tuh diundi. Jadi itu tadi. Iya. Banyak uang belum tentu bahagia. Banyak uang belum tentu bisa masuk SDCC loh, karena diundi. Ya kalau milik lo ya silakan. Jadi karena saking banyak yang mau masuk situ, sebutannya kan kayak Mekahnya pop culture gitu. Jadi naik hajinya pop culture tuh ke situ. Ada jatahnya. Milik saking banyaknya orang susah masuk situ. Nah, alhamdulillah karena saya kerja di Marvel dapat free pass. Jadi bisa kalau diundang masuk situ. Nah, ketemulah sama komikus-komikus yang lain. Sedunia di situ signing di booth Marvel gitu. Tanda tangan. Nah, di situ
ngerasain tuh orang-orang bule ngantri, kita yang tanda tangan. Nah, oke, teman JNE ya. Sekarang kita mau santai dulu, ya, mau santai dulu di JNE Challenge Express. Yes, nah nih teman JNE ya, kita mau main games dulu ini ya di apa ya challenge ini cepet Challenge Express ini. Ini ada kertas gambar, saya akan mau kasih ke Mas Aryo. Oke. Ada tantangan buat Anda. Ya. Jadinya mesti menggambar ya waktunya 2 hari. Oke, siap. Jangan loh. Oh ya. 3 menit aja maksimal. Oke. Tolong gambarkan. Nah, ini gambarkannya. Membuat maskot JNE yang Super Joni. Oke, siap. Oke ya, siap ya. Kita mulai karya dites nih. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, kosong ya, kosong ya. Kosong. Oke. Ini kayak sulap. Oh iya, iya. Tolong dibantu ya. Siap, dibantu ya, dibantu ya. Nah, Oke. Alatnya khusus. Mm-mm. Dia gambar loh 3 menit. Dan nanti kita akan minta cerita juga diaplikasikannya atau apa ya? Kelewatan. Oh iya, kelewatan. Nanti kalau kepanjangan lewat situ sampai Citayam loh. Iya, jauh. benar, Balik benar. lagi. Kita akan lihat. Ini jadinya kayak apa ya? Dia menggambar Super Joni ya. Dan nanti juga di penghujung acara juga sebelumnya nanti kita akan tanya untold story mungkin ya. Wah, Kalau dia untold nggak ada story. ya udah jangan. Udah belum? Ini kita akan lihat nih. Coba kita hitung. 3, 2, 1, selesai. Wow. Oke. Kita mau lihat hasilnya dan nanti tolong diceritakan mungkin tentang apa atau diaplikasikan gimana. Kita lihat, tunjukkan kepada teman-teman JNE hasil gambarnya. Hasil gambarnya Nggak adalah yang sebenarnya. Ini hasil gambarnya. Super Joni. Oh, ini ya. Wah, gokil. Itu pakai kacamata ya ceritanya ya. Iya. Pakai apa? Kayak headphones apa? Betul. Untuk ngomong ya petunjuk. Jadi dia pakai kacamata supaya dia bisa lihat mapnya. Kemana dia mesti nganter barang. Itu Canggih, ya, canggih. Dia ada sini supaya dia bisa tahu. Joni, gue mau nganter barang nih. Oh. Tini. Melihat, Gitu. mendengar. Betul, Iya. gitu. Kemudian ada lagi? Jadi sebenarnya filosofinya Super Joni ini, waktu itu kan gue mendapatkan kesempatan untuk kolaborasi untuk bikin Super Joni ini pas kita lagi masa pandemi. Ya. Jadi Super Joni ini gue desain bukan orang yang punya kemampuan khusus super power kayak Spider-Man bisa apa. Ya. Enggak, dia manusia biasa. Betul. Cuman dengan alat-alat ini dia jadi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Filosofi sebenarnya adalah gue pengen nunjukin bahwa sebenarnya kurir-kurir JNE itu adalah superhero buat kita semua. Karena di saat pandemi kita nggak bisa keluar, nggak bisa apa, kita bisa ditolong sama kurir-kurir JNE yang nganterin Tetap sampai ke kebahagiaan. rumah. Nah, ya teman JNE, sekarang ya kita akan memberikan ada sesuatu yang berbeda kali ini dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kita akan memberikan giveaway. Pertanyaannya adalah ini dia ya. Sebutkan karya Mas Aryo terbaru yang mungkin apa ya, yang bekerja sama dengan Marvel ya. Iya, karya Marvel terbaru lah ya. Yang terbaru apa? Bekerja hadiahnya ada komik plus tanda tangan Ya, dari 5 security JNE. betul. Nggak usah dong, tanda tangan lu dong. Pak Martijan. Emang security nggak ada yang namanya Alex gitu Oh ya? enggak, ya. David. Kan ada 4, Pak Martijan, Pak Alex, Pak David. Oh iya, baru satu. Sama Pak Supeno. Gitu. Bisa aja ngelesnya Cilok Bandung. Sekali lagi ya, sebutkan karya Mas Aryo yang terbaru yang bekerja sama dengan Marvel. Ya. Karena hadiahnya ada komik Obi-Wan. Betul. Ya yang betul itu. ya, Star Wars. Ini boleh gue lihat ya? Boleh, Masa aku copot? boleh. Nih dia nih. Nah, Ini limited and special edition. first printing nomor 1, Obi-Wan. Obi-Wan. Nomor 2-nya Kemanusiaan yang adil dan beradab. Obi-2. Obi-2, iya. Ini gambar seperti ini dalamnya. Ya, Ini karya lo nih Yo, ya. betul. Set, ini mahal banget loh kalau kayak gini-gini. Kalau pencinta komik sih kayak gini-gini udah hatam deh ya, udah paham ya. Ada quotes terakhir untuk teman-teman JNE, apalagi buat anak-anak muda yang supaya ada next Aryo selanjutnya. Iya, buat anak-anak muda teman-teman JNE, intinya kita jangan pernah menyerah, bermimpilah yang setinggi-tingginya, latihan dan percaya diri sama banyak-banyak berdoa, itu aja sih. Amin. Ya. Semoga mimpinya semua jadi kenyataan. Amin. Jadi orang sukses, kaya, banyak duit. Dah itu aja dah. Amin. Ya. Thank you Mas Ya, Aryo. sama-sama. Sampai Thank you. ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh.